Baru saja disahkan pada tanggal 6 Desember lalu, nyatanya salah satu pasal di KUHP menuai polemik. Lantaran pasal perzinahan dinilai syarat akan kriminalisasi yang luar biasa. Tidak hanya itu saja, pasal perzinahan nyatanya berdampak pada sektor pariwisata. Lantas, bagaimanakah implementasi dari pasal perzinahan ini di tengah kehidupan masyarakat? Bersama saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso, berikut liputannya. Sejak digulirkannya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah menuai reaksi kontra dari kalangan masyarakat. Namun pemerintah ngotot dan tetap memutuskan untuk melanjutkan revisi KUHP terbaru. 6 Desember 2022, Yasona Laoly, Menteri Hukum dan HAM bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengetuk palu untuk mengesahkan terbitnya KUHP baru yang akan efektif berlaku dalam 3 tahun ke depan. Hari ini kita telah mengesahkan, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan rencana undang-undang KUH pidana menjadi undang-undang. Ini seharusnya sudah dari dulu kita reform. Tetapi tentunya tidak mudah. Presiden memerintahkan kembali kami untuk sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, ke seluruh stakeholders yang ada. Berbagai pasal dalam KUHP baru ini nyatanya menuai polemik di tengah masyarakat. Salah satunya adalah pasal 411 yang mengatur perzinaan yang dinilai sejumlah pihak merupakan ranah privasi warga negara, di mana pemerintah tak perlu untuk ikut campur di dalamnya. Pasal 411 ini memang salah satu pasal yang mengancam hak atas privasi ya. Sebenarnya belum ada tuh definisi yang ajak soal privasi. Mungkin kalau kita tanya banyak orang di Indonesia itu pasti punya definisi privasi yang berbeda-beda ya. Tapi secara umum bisa kita lihat misalnya dalam salah satu unsur pasal 411 adalah persetubuhan. Persetubuhan dalam definisi hukum pidana yang berkembang di Indonesia melalui doktrin maupun jurisprudensi itu adalah seksual intercourse ya, hubungan seksual. Nah, seringkali hubungan seksual itu dilakukan dalam ya secara umum ya dilakukan dalam ranah-ranah privat, ranah-ranah tertutup. Beragam opini masyarakat soal pasal perzinaan ini. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit juga yang menolak. Lantas bagaimana tanggapan warga tentang pasal 411 KUHP baru yang mengancam pelaku zina? Aku sih ya sebagai warga negara ya, sebagai juga orang yang punya Tuhan, bertuhan, aku sih setuju saja. Karena semua agama juga kan melarang ya tentang perzinahan. Sangat setuju sama ada undang-undang ini. Karena ya dengan adanya undang-undang ini gitu, minimal para pelaku-pelaku perzinahan itu dapat ditindak. Belum terlalu tersosialisasi sih. Kalaupun memang bermanfaat untuk masyarakat, mungkin harus lebih detail lagi ya kategori zina seperti apa, kemudian siapa yang harus melaporkan, siapa yang boleh melaporkan. Walaupun implementasi KUHP baru mulai berlaku 3 tahun ke depan, namun sejumlah daerah tetap melakukan razia terhadap pasangan mesum di berbagai lokasi. Alasannya untuk menghindari perbuatan asusila yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat pernikahan. Di Tanjung Balai Medan, 10 pasang muda-mudi terjaring razia gabungan oleh aparat keamanan di salah satu hotel melati di kawasan Tanjung Balai. Pasangan ini tidak bisa berkutik saat petugas menggedor pintu kamar hotel. Pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat buku nikah terhadap pasangan yang sedang dirazia. Di Sumatera Barat, petugas Satpol PP menjaring 10 pasangan ilegal yang ketahuan menginap di kawasan Padang Utara dan Padang Barat. Razia ini bermula dari laporan masyarakat yang resah akibat aktivitas maksiat yang terjadi di hotel tersebut. Dan memang ada beberapa yang kita amankan, pasangan yang tidak bisa melihatkan tanda bukti adalah pernikahan yang sah. Razia terhadap pasangan ilegal juga dilakukan di Penyambungan, Sumatera Utara. Dari razia yang dilakukan di sejumlah tempat, terdapat pasangan yang akan melakukan aksi mesumnya di penginapan yang mereka tempati. Pemilik penginapan sempat berdalih jika kamar penginapan kosong. Namun saat dicek, nyatanya Satpol PP menemukan pasangan yang tidak bisa menunjukkan bukti nikah yang sah. Mirisnya sempat didapati pengunjung yang akan kabur melalui jendela namun tetap berhasil diamankan. Petugas menggelandang para pelaku mesum ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan.
itu kita temukan 2 pasangan yang kita duga bukan suami istri. Kedua pasangan yang sudah kita amankan ini sekarang kita bawa ke kantor untuk kita periksa lebih mendalam. Tim Delik menemui seorang yang pernah dirazia lantaran dituduh melakukan perzinaan. Padahal menurutnya saat itu dirinya tengah menginap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Timur bersama istri. Waktu itu kita sama istri, cuma karena di rumah penuh, kita jadi main ke losmen ke Hotel Melati lah gitu ya. Pas kita lagi di dalam, lalu ada razia Satpol PP gitu. Ya semua, kita disuruh keluar semua tuh. Digedorin satu-satu pintunya disuruh keluar semua, terus didata semuanya. Ayah 3 anak ini menuturkan jika saat itu dia menghubungi keluarganya untuk dibawakan surat-surat pendukung untuk menunjukkan jika dia dan istrinya sudah memiliki ikatan yang sah. Tetapi untuk pasangan yang tidak bisa menunjukkan status perkawinannya dibawa ke tempat pembinaan. Jadi udah dibawa muter karena kita waktu itu kan sama istri Siri nih. Jadinya kita hubungin orang rumah, dianterin tuh kakak sama KTP sama surat kawin siri kita gitu. Jadi waktu itu pas sudah kita serahin itu ya ngomong-ngomong akhirnya kita bisa keluar karena kita benar-benar emang jelas kita kawin siri gitu. Ya udah gitu yang lain itu biasanya kalau yang orang-orang gak jelas, biasanya WTS, laporan jalanan itu langsung dari Polsek apa dari Polres, dia dibawa ke itu ke tempat pembinaan di Pasar Rebo apa di Kedoya gitu. Pria yang bekerja sebagai wira swasta ini merasakan trauma akibat kejadian tersebut. Meski tak melakukan kesalahan, namun saat digeledah petugas cukup membuat dirinya dan keluarga menanggung beban moral. Oh kapok lah pasti. Ya malu lah sudah pasti. Jadi kan kita dianggap orang gak bener aja kalau tempat-tempat begitu kan. Cerita razia di hotel lain juga kami dapatkan dari seorang wanita muda saat menginap dengan kekasihnya di salah satu hotel di kawasan Karawang. Pada kami, wanita yang berusia 25 tahun ini digelandang ke kantor Satpol PP untuk didata. Dulu saya waktu di hotel check-in sama pacar saya, terus ada yang ketok-ketok. Saya buka, ternyata petugas gabungan gitu dari Satpol PP dan yang lainnya. Dibawa ke kantor buat didata. Didata doang? Iya. Ada tindakan kekerasan doang? Nggak ada. Perempuan yang bekerja sebagai wira swasta ini mengaku pasrah saat dirinya digelandang dan takut jika pihak keluarganya mengetahui jika dirinya terkena razia. Kita pasrah, kita ngasih data kita. Takut sih, takutnya merembet ke yang lainnya, maksudnya takut orang tua tahu gitu. Terus takutnya kita gimana-gimanain, takutnya ke jalur hukum gimana. Padahal enggak, cuma di data doang, terus dikasih bimbingan gitu, arahan. Dari 2 kasus tadi ada perbedaan dalam status, pasangan menikah dan pasangan tanpa ikatan pernikahan. Keduanya sama-sama dirazia, namun tentunya berdampak buruk bagi pasangan yang telah menikah. Di KUHP yang baru itu disebut ya bukan hanya orang yang dalam status perkawinan kemudian melakukan hubungan bahasanya dia persetubuhan dengan orang yang bukan istri atau suaminya. Tapi misalnya dia sama-sama lajang, itu bisa dikenakan ketentuan pasal ini yang mana sebelumnya nggak diatur. Nah, menurut beberapa perumus, beberapa yang mana pejabat juga di Republik ini disebut salah satunya ini sama dengan pasal 84, tujuan pasal 411 adalah melindungi lembaga perkawinan dan itu adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, pertanyaannya kalau diperluas bukan hanya untuk untuk orang-orang yang dalam status perkawinan, tapi orang-orang yang sama-sama lajang, lembaga perkawinan macam apa yang mau dilindungi? Sebagian kalangan menilai pasal 411 KUHP baru bisa menjadi alat kriminalisasi besar-besaran. Mengingat tujuan awal untuk melindungi perkawinan, tetapi masyarakat dapat menjadikannya senjata untuk membawa orang lain ke ranah hukum. Nah, sekarang bergeser menjadi zina dalam konsep yang lebih luas, di mana baik sudah dalam perkawinan atau belum bisa dilaporkan. Jadi itu menciptakan tata nilai, menciptakan sebuah pengaturan baru. Dan kita harus lihat kemudian
Pemidanaan itu berarti kriminalisasi. Yang asalnya bukan kejahatan jadi sebuah kejahatan. Dan itu dianggap merugikan masyarakat secara luas. Sehingga masyarakat diwakili oleh negara untuk menghukumnya gitu. Nah ini yang berbahaya konsepnya. Pasal perzinaan bahkan berdampak pada sektor pariwisata. Para pelaku usaha wisata di Indonesia bereaksi akibat menurunnya minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Tidak hanya itu, salah satu negara mengeluarkan peringatan bagi warga negaranya untuk mengunjungi Indonesia agar privasi dan hak mereka tetap terlindungi. Lalu seperti apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah agar meredam dampak dari pasal diskriminatif ini?